Yang pertama pengajian, yang kedua adalah zikir bersama. Ini yang membuat kita bisa bersama. Itu tadi mengapa zikir habis sholat tadi dibuat Ustadz Somad panjang. Padahal karena kita pengajian, banyak orang ketika waktu subuh habis sholat karena mau pengajian pendek aja. Al-Fatihah, langsung baca doa. Doanya pun pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita enggak panjang-panjang karena mau pengajian. Kenapa Ustaz Somad tadi buat panjang? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 40. Mestinya 100. Takut waktu habis kesiangan jamaah pulang semua. Lalu setelah itu doanya panjang sekali. Doa Ustaz Somad buat panjang supaya apa? Mengajarkan kita poin yang kedua, kita bersama dalam zikir berjamaah dan doa bersama. Ada namanya istighosah kubro, ada namanya zikir jama'i, ada namanya doa bersama, ada namanya zikir ramai-ramai. Terserah apa namanya, tapi itu insya Allah mengeratkan ukhuwah Islamiyah kita. Ada juga zikir pakai Asmaul Husna ramai-ramai. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Tapi saya nggak hafal Pak Ustadz. Tenang, itulah enaknya zikir sama-sama. Walaupun nggak hafal, dia pura-pura hafal aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Itulah enaknya istighfar ramai-ramai. Enggak hafal seperti hafal karena pinjam suara orang. Ya Allah, begitu banyak dosa kami ya Allah. Menangis yang bimbing. Yang lain pun ikut nangis. Pas selesai ditanya, kau tadi kenapa nangis? Entah, aku tengok semua orang nangis, aku nangis pula. Aku lihat kanan nangis, aku kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Maka aku ikut juga nangis. Walaupun air mata ini keluarnya sama, tapi motivasinya beda. Yang sebelah itu nangis karena mikirkan dosa masa lalu. Dia nangis karena gaji 13 belum cair. Untuk proses latihan nggak apa-apa. Nangis itu kadang nggak bisa kalau kita buat-buat sendirian. Tapi kita bersama, ada suasana yang haru, ada kebersamaan. Setiap kita ini ada auranya, setiap kita ini ada energinya. Ada energi Pak Dewan, ada energi Pak Dandim, ada energi Pak Bupati, ada energi Pak Kapolsek, ada energi Habib, ada energi ulama. Berkumpul energi-energi ini bersama. Saya kadang udah capek, lelah, letih, sudah tak ada lagi tenaga. Jamaah panitia pun nanya, Ustaz Somad nanti tausiahnya nggak usah panjang-panjang. Saya tahu dia khawatir saya sakratul maut. Tapi begitu ketemu dengan jamaah, bangkit semangat, sehat. Jadi bertemu dengan orang-orang soleh, itulah yang disebut dengan mujalasatus sholihin. Ada malaikat yang diciptakan Allah. Tugasnya bukan mencabut nyawa, tugasnya bukan menurunkan hujan, tugasnya mencari majelis zikir. Ketika dia ketemu dengan majelis zikir, dia panggil malaikat-malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum, mari kemari, inilah yang kamu cari. Dan mereka ikut berzikir dengan orang di majelis zikir. Setelah majelis zikir, apa kata Allah? Kumu maghfuran lakum, dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ingat, yang diampunkan itu dosa, bukan hutang.
Banyak juga pulang dari majelis zikir, alhamdulillah mama, utang kita lunas. Kata siapa? Ini menenangkan hati. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bacaan-bacaan zikir itu istighfar, habis itu tasbih, habis itu tahlil, habis itu sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya, Allah pencipta semua makhluk. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Minal khataya, dari semua silap dosa dan salah. Diisi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang ketiga, mempererat ukhuwah itu. Yang ketiga, membuat satu beban. Zikir nggak ada beban, pengajian nggak ada beban. Saya pengajian itu bebannya berat kali Pak Ustadz. Kenapa? Ngantuk. Kalau sedang zikir ngantuk, itu bukan beban, itu berarti hatinya tenang. Saya belum pernah marah sama jamaah karena pengajian tidur, belum pernah. Saya pulang dari Maroko 2008, sekarang sudah 2022, 14 tahun saya ceramah ngisi pengajian, belum pernah marah karena jamaah tertidur. Karena saya tahu orang yang tidur berarti hatinya tenang. Berarti saya berhasil menenangkan jiwanya. Orang barat itu duitnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena stres, depresi, jiwanya goncang. Dia mesti makan obat untuk menyembuhkan penyakit insomnia. Jam 2 malam nggak bisa tidur. Kita gitu ngelihat muka Ustadz langsung tertidur. Itu kan keberhasilan yang luar biasa. Betul? Betul pula lagi kata jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jangan berada di zona aman. Nah ini, saya sudah pengajian, saya sudah ikut Habib, saya sudah sholawat, kami sudah baca maulid, maulid burdah, maulid diba, maulid simtub durar, maulid al-barzanji. Jangan berada di zona aman. Yang ketiga, tambah beban. Apa dia? Buat program mendirikan pondok pesantren. Nah itu membuat kita akan bersama. Kenapa? Karena ada beban. Angkat ketua panitia pembangunan. Nanti dia ini akan bertambah beban, makin semangat. Disusunlah divisi pencari semen. Yang ada di kepalanya semen aja. Divisi pencari batu kerikil. Sampai-sampai jalan yang rusak pun kerikilnya mau diangkatnya juga. Divisi pencari kosen pintu.
Ini membuat kita menjadi beban. Gak sempat kita ngobrolkan aib orang, gak sempat kita mikirkan anak orang, bini orang, artis. Gak sempat kita mikir isu nasional, karena kepala kita diisi bagaimana supaya pesantren ini selesai. Saya yang ada di kepala saya ini, gimana caranya supaya anak-anak bisa belajar gratis, laki-laki perempuan tahfiz Quran. Saya dan kawan-kawan mengelola ini supaya apa? Dan kita tidak ada ambil keuntungan kepentingan. Kita tidak ada kepentingan politik, tak ada kepentingan ekonomi, karena kita ingin supaya kebersamaan. Saya dengan kawan-kawan, satu alumni, satu angkatan, saya bilang sama kawan-kawan, kita ketemu, makan, arisan, ketawa, foto. Habis itu update status. Alhamdulillah bisa ketemu dengan kawan-kawan hari ini. Habis itu dikomen sama di bawah, amin, 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 amin. Mau sampai kapan begini? Mau kita bawa kemana hubungan ini? Akhirnya kita buat yayasan, kita buat sekolah, kita buat TK, kita buat TPQ, kita buat SD, kita buat SMP, kita buat SMA, kita buat sekolah tinggi, surat izinnya nggak turun-turun. Ada beban, jangan berada di zona aman. Ini yakin saya jamaah ini banyak zona aman. Sudah kerja, punya uang, nikah, punya anak, punya istri, punya rumah, jalan-jalan, piknik, ke mall, ke danau, liburan, punya anak, nikah, nikah lagi. Mohon maaf Bu, saya cuma mancing aja. Mestinya tadi pas saya ngomong gitu jangan ketawa, karena kamera nyala di atas. Jangan berada di zona aman. Saya ini nggak kaya Pak Ustadz, gimana mau buat sekolah? Saya ini bukan ulama. Uangnya dari bapak, tanahnya dari bapak, semennya dari bapak. Ibu-ibu mengelola pengajian sambil ngumpulkan dana buat sekolah. Masalah ustadznya serahkan ke Hidayatullah, serahkan ke Al Khairat, berdiri sekolah. Tapi sekolah kan sudah banyak Pak Ustadz. Saya ketemu dengan Syekh Muwaffaq Al-Murabi. Syekh Muwaffaq, dia mursyid tarekat Syaziliyah dari Turki. Syekh Muwaffaq, ya, apa yang perlu kami lakukan? Bangun sekolah. Berapa sekolah Syekh Muwaffaq? Apa kata Syekh Muwaffaq? Guru saya, ahli hadis, Syekh Badruddin Al-Hasani, murid-muridnya mendirikan sekolah. 5 sekolah Syekh, 5.000 sekolah. Sekolahlah yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari kebodohan. Tabligh akbar, siapa yang mau datang, yang nggak mau nggak datang. Pengajian, siapa yang mau datang, yang nggak mau nggak datang. Tapi kalau sekolah wajib datang, ada absennya, ada ujiannya, ada ijazahnya. Maka sekolah Islamic boarding school, pondok pesantren, tahfiz Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, kuliah Quran. Ini yang akan menyelamatkan Kabupaten Tanah Tidung dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah insyaallah. Amin. Ustadz Somad, kami mau bayar zakat. Bolehkah uang zakat ini kami bangunkan ke pesantren? Wakaf, bangun pesantren. Zakat, bayar ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Tidung. Semua PNS ASN potong atas. Akhirnya terkumpul uang satu kabupaten 190 juta. Itu dipakai untuk apa? Fakir miskin, du'afa. Dibuatkan pula satu tempat belanja. Yatim, fakir, miskin, du'afa, 8 asnaf kalau belanja bisa diskon 50%. Dibuatkan pula ada khusus bantuan modal. Jadi ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Janda tua, suami tak ada, anak tak ada, hidup sebatang kara, nggak bisa kerja, umur 70,
Ini namanya konsumtif. Kasih beras, kasih lauk, kasih sayur, kasih uang, kasih belanja. Tidak bisa kerja. Tapi ada orang yang masih muda, kebetulan nasibnya kurang baik. Dia selama ini keliling jual gorengan, dipikul. Maka Basnas membelikan gerobak. Dia bisa pakai gerobak, pakai motor. Pinjaman lunak tanpa bunga. Dikembalikan modalnya, investasi. Ini semua bisa dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Tidung. Bayarkan zakat Anda segera sebelum malaikat maut tiba.